Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang inner child. Baik, tadi di perbincangan di segmen sebelumnya ini cukup menarik ya, bagaimana ternyata ya ada masalah dengan orang tuanya bukan karena apapun, justru karena tidak lekat. Masih perlukah kita atau masih bisakah kita istilahnya mengemukakan lagi? Bisa. Walaupun orang tua mungkin tidak memahami itu. Bisa. Jadi kalau misalnya kemudian pertanyaannya apa bisa kita mengemukakan kepada orang tua, ya nggak apa-apa dikemukakan saja gitu, apa yang kita rasa, apa yang kita pikir gitu. Kemudian kalau sudah lebih tenang gitu, udah bisa lebih berespon baik terhadap itu, bisa juga mengkonfirmasikan ke orang tua, kenapa sih dulu seperti itu, apa benar-benar niatnya untuk menyakiti. Hal-hal yang nggak berani mungkin kita sentuh sama sekali, ketika proses healing itu udah menjadi lebih baik, itu sudah lebih bisa merangkul gitu kan, perlahan-lahan kita mau mulai tanya ke orang tua, kenapa sih dulu memperlakukan aku seperti itu, memang aku salah apa, kemudian dulu apa sih yang bapak ibu rasakan sehingga seperti itu gitu. Siapa tahu orang tua juga punya pandangan-pandangan yang lain, penyebab-penyebab yang lain, pemikiran-pemikiran yang lain, sampai akhirnya harus melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai melukai apa yang kita rasakan gitu. Setelah dikonfirmasi, menurut orang tua misalnya ternyata, maaf aku tidak bermaksud untuk melukaimu, tapi si anak kecil ini dulu mempersepsikannya sebagai dilukai gitu, atau disakiti gitu, dan perasaan dilukai dan disakiti itu terbawa terus sampai dewasa. Padahal mungkin orang tua tidak bermaksud seperti itu. Artinya sebenarnya kan ternyata kurang relevan ya apa yang orang tua maksud dengan apa yang saya rasa. Nah, ketika mengkelirkan itu, berbicara lagi dengan orang tua, paham dulu kenapa orang tua bisa berlaku seperti itu ke saya gitu, terus sedikit banyak bisa membantu kita untuk menerima, merangkul, dan pada akhirnya memaafkan apa yang paling terjadi. tidak bebannya sedikit hilang begitu ya, walaupun memang belum clear sama sekali atau mungkin tidak akan pernah clear. Nah, tadi kalau kita lihat berkaca pada yang terjadi pada Ibu Suci sendiri, bahwa akhirnya masa kecilnya yang penuh dengan kekerasan ini sempat terjadi atau mewarnai pola asuhnya terhadap anak. Saat anak usia berapa kita bisa mengemukakan bahwa ini adalah bawaan dari masa lalu kita? Sebetulnya dari semenjak anak bisa berkomunikasi, itu kita bisa sampaikan kepada anak gitu, bahwa maaf ya, mama bersikap kurang tepat kepadamu gitu kan, mama marah gitu, penyebabnya apa juga disampaikan gitu, kemudian berusaha, berjanji, dan kemudian mengusahakan untuk memperbaiki diri sebaik mungkin gitu kan. Itu nggak apa-apa disampaikan dari semenjak anak bisa memahami, bisa berkomunikasi gitu kan. Pun ketika misalnya anak masih bayi-bayi yang belum bisa berkomunikasi dua arah, kan ada eye contact di sana, ada belayan, ada sentuhan. Di situ anak merasa bahwa oh ya benar, saya disayang, saya diterima, saya dikasihi, saya dicinta. Nah, itu nggak apa-apa untuk disampaikan pada anak. Jadi sebenarnya bisa saling memahami juga kondisi masing-masing, karena tidak dalam kondisi yang terbaik saat si ibu melakukan hal tersebut atau si ayah melakukan hal tersebut. Iya. Siapa orang yang harus kita datangi? Apakah memang harus langsung ke tenaga medis atau psikolog saat kita merasakan ini sudah sangat mengganggu, atau sebenarnya bisa dilakukan terhadap orang-orang yang cukup dekat? Tapi kadang-kadang saat kita mengemukakan komunikasi atau istilahnya curhat sama orang lain, yang kita ingin dapat cuma didengarkan begitu kan. Ini apa yang harus dilakukan? Kalau memang kita merasa kita membutuhkan bantuan dan kemudian kesulitan untuk menelusur sebetulnya apa yang terjadi, emang paling benar adalah datang ke profesional. Bisa datang ke psikolog untuk kemudian melihat sebetulnya apa sih dinamika yang terjadi di dalam diri saya, kenapa sih saya seperti ini gitu kan. Psikolog biasanya akan membantu klien untuk kemudian memahami apa yang terjadi dalam dirinya gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali insight atau kesadaran untuk menimbulkan aha di dalam diri klien, dan pada akhirnya klien bisa memahami, oh ya ternyata saya seperti ini dan saya harus melakukan hal yang seperti ini gitu. Itu kalau dirasa memang sudah mengganggu, kalau dirasa memang kita udah nggak bisa atasi sendiri, kemudian orang-orang terdekat juga rasa-rasanya sepertinya nggak memuaskan dan nggak bisa secara kompeten membantu saya, memang baiknya pergi ke profesional. Walaupun kadang-kala bisa terbantu kalau misalnya kebetulan mendapatkan misalnya pasangan hidup yang ternyata bisa sangat memahami, pasangan hidup yang kemudian sangat menerima dia, sehingga pada akhirnya kebutuhan-kebutuhan yang bolong di masa kecilnya itu bisa penuh oleh pasangannya secara
tidak disadari gitu. Ternyata ketemunya yang baik dan membantu proses healing tersebut gitu. Itu nggak apa-apa juga gitu. Ini menarik juga ya, tapi mungkin bisa jadi satu tema sendiri kalau dua-duanya pasangannya punya inner child. Aduh. Itu kayaknya perlu sekali ngobrol sama-sama healing ya. Tapi nanti mungkin kita bahas karena akan panjang sekali. Mbak Ayu, terakhir mungkin ada tips nggak untuk bisa orang tua di rumah untuk mengenali inner child mereka dan bagaimana paling tidak secara sederhana menanggulanginya? Oke, kalau kemudian cara untuk mengenalinya sebetulnya adalah kita berusaha untuk kalau tahu gitu ya, ini sebenarnya masalahnya apa saya yang bermasalah, itu seperti yang tadi saya sampaikan, pahami mulai dari isu-isu apa yang begitu sensitif di dalam diri saya. Isu-isu apa yang sangat mengganggu bagi diri saya. Indikatornya biasanya apa? Hal apa sih kalau itu disebut atau itu kejadian, saya nggak bisa mentolerir banget. Dan saya akan menjadi sangat sedih, sangat kecewa, sangat marah gitu terhadap hal-hal tersebut. Padahal orang-orang lain mungkin kayaknya biasa aja sama isu tersebut. Betul. Tapi dia berada dalam isu tersebut. Nah, pahami dulu isunya. Setelah itu coba kembali ke melihat sebetulnya atas isu tersebut, kebutuhan apa sih yang kita pengen dapat. Kayak misalnya dicuekin orang, kebutuhannya sebetulnya apa gitu. Atau nggak seneng kalau orang balas telepon, balas respon kita lama. Sebetulnya kebutuhan apa yang ada di dalam situ gitu. Nah, setelah memahami kebutuhannya, kemudian coba balik pelan-pelan balik, dirunut ke belakang. Di fase mana sih yang membentuk saya menjadi seperti itu? Dan kemudian berdamailah dengan fase tersebut. Itu dia, berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah tentang apa yang kita alami di masa lalu. Simpan baik-baik di sana, kita lihat masa depan begitu, Mbak Ayu ya. Oke, Mbak Ayu, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan biar bisa berbagi terus di Kebal Keluarga ya. Nah, keluarga Indonesia, bagaimana perbincangan hari ini? Mulai catat ya tipsnya dari Mbak Ayu, semoga berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.